Rasulullah itu ngasih tahu kita berkali-kali yang akan menghancurkan umatku atau Rasul ada dua. Satu dalam hadis yang sangat terkenal adalah hubud dunya wa karahatul maut. Mencintai dunia dan membenci kematian. Dalam hadis yang lain itu meninggalkan ilmu dan berebut harta dan menumpuk harta. Artinya harta itu benar-benar menjadi satu fitnah bagi orang-orang muslim tersendiri. Nah, dan itu pun sekarang kita lihat ya, mohon maaf nih, misalnya ya kalau kita bicara ya, di masa orang-orang zaman dulu, mereka itu sangat-sangat membatasi diri dari, dalam tanda kutip ya, syahwat harta. Pernah ada satu ulama yang dipanggil oleh seorang penguasa namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini kejam banget orangnya, bunuhin banyak orang. Tapi ketika dia datang, ini ulama suka ngeritik nih. Ketika dia dipanggil ke istana kerajaan, maka terus kemudian dia disuruh untuk, dia ditanya, kalau kamu supaya diam, apa yang kamu minta? Tahu nggak jawaban dia apa? Ini jawabannya luar biasa nih, kalau semua ulama bisa ngomong gini. Dia jawab begini, sama Allah aja yang punya seluruh langit dan bumi, aku nggak pernah minta dunia. Ngapain aku minta sesuatu sama kamu yang nggak punya apa-apa? Tahu maksudnya? Sama Allah aja yang punya dunia, dia nggak pernah minta dunia loh. Dia nggak pernah minta, ya Allah ruko ya Allah, kayak aku misalnya. Aku minta Allah ruko gitu kan ya. Ya Allah aku minta rumah ya Allah, atau ya Allah keluaran terbaru iPhone ya Allah. Enggak, dia sama Allah nggak pernah minta dunia. Ngapain dia minta dunia pada orang yang nggak punya? Dia bilang gitu. Itu pernyataan luar biasa. Hasan Al-Basri misalnya mengatakan dalam salah satu perkataannya, kalau nggak salah ya bahasa Indonesia begini, dia bilang tidak layak bagi seorang ulama itu mendekati penguasa kecuali dengan satu alasan, yaitu adalah menasihatinya. Tidak ada alasan lain untuk bersama penguasa kecuali ulama itu menasihatinya, karena apa yang dia cari. Makanya sempat keluar satu ungkapan, kalau aku nggak salah Hasan Al-Basri, kalau salah nanti diberenin sama netizen ya, dia bilang gini, bahwasanya lalat yang mengerubungi tai bagiku itu lebih mulia daripada ulama yang mengerubungi penguasa. Karena dia yang punya ilmu, harusnya ilmu itu didatangin bukan mendatangi. Artinya kalau ada penguasa datang ke ada seorang ulama datang ke penguasa, udah pasti dia bukan mau nyari ilmu kan? Karena ilmu itu dia yang lebih tahu kan. Berarti dia mau nyari sesuatu yang dimiliki oleh penguasa itu kan? Nah makanya sebenarnya ya ketika aku memilih untuk menjadi seorang guru ya, aku nggak tahu aku diakui atau nggak sebagai seorang guru, tapi ketika aku memilih untuk menjadi seorang guru, aku ngerti ada beberapa batasan yang aku nggak bisa untuk lewatin. Contoh misalnya, aku nggak bisa pakai mobil mewah, karena bermewah-mewah bagi seorang ulama dan penguasa itu menyakiti. Kalau mau pakai mobil mewah, jadilah pengusaha. Itu menginspirasi, gitu kan ya. Dulu aku bukan apa-apa, dulu aku seorang office boy, karena aku bekerja keras, sekarang aku punya ini. Bagus tuh, menginspirasi. Tapi kalau ulama pakai mobil mewah, penguasa pakai mobil mewah, itu nyakitin orang. Kamu ngajarin sabar, gitu kan ya. Gimana ceritanya nih? Aku nggak bisa untuk melakukan sesuatu yang memang itu nggak pantas, karena memang kita udah milih. Itulah kenapa Rasulullah itu senantiasa memilih miskin, supaya nggak ada fitnah. Beliau bisa kaya, tapi beliau memilih miskin. Nah, siapa yang harus kaya? Ya jamaah-jamaahnya yang kaya, support ustadz-ustadznya, gitu maksudnya. Karena kalau ustadznya yang mewah, mohon maaf, itu kurang pas. Makanya kan seorang harus menjaga, seorang guru harus menjaga, jangan sampai dia kehilangan marwah ilmunya itu. Misalnya contoh mendatangi penguasa. Maka di zaman Hasan Al-Basri, ketika Harun Al-Rasyid atau Umar bin Abdul Aziz, aku lupa, yang terus kemudian mau minta beliau untuk datang ke istana, beliau bilang ilmu didatangi bukan mendatangi. Artinya ya berarti ulamanya tetap di situ, dia yang datang tuh. Nah itu terhormat. Penguasa yang datang ke masjid atau datang ke majelis ilmu itu terhormat. Dia terhormat, ulamanya terhormat. Tapi ulama yang datang ke pintu penguasa